Kau menuhankan manusia? Iya, iya. Tetapi yang disembah itu keilahiannya. Masuk angin. Aduh, Tuhan. Satu, Yang begitulah. teman-teman dengarkan ya. Satu, Jeff ini bilang Tuhan Yesusnya ciptaan. Yang kedua, Triwira diam. ya, Jangan Jeff ini banyak-banyak. bilang dia menuhankan manusia. Jadi cuman lah kayak gini. Ini Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Masih video kelanjutan dari yang tadi, teman-teman ya. Diskusi sesama Kristen ya. Kristen yang satu bertanya, "Kau menyembah manusia?" Kristen yang ditanya menjawab, "Iya, tapi kemanusiaannya," katanya, ya kan? Nah, seharusnya teman-teman, polemikus Kristen di luaran sana, oknum-oknum Kristen yang sering membahas Islam, ya, saya khususkan sajalah ya buat STT Nias, daripada sibuk-sibuk membahas Islam dengan data-data yang tidak jelas gitu kan, yang berbau fitnah, berbau penistaan terhadap Islam. Alangkah lebih baiknya STT Nias membahas masalah yang beginian nih, masalah konsep ketuhanan di dalam Kristen yang sampai saat ini belum clear, belum final. Dan juga buat oknum-oknum Kristen di luar sana seperti Edis TV, Agatha, Metatron, Rudy Yohanes, si Bom-Bom, terus siapa lagi, Lina Wijaya. Mungkin alangkah lebih baik mereka itu ya membahas masalah yang seperti ini, ya, konsep ketuhanan di dalam iman Kristen gitu, yang sampai detik ini masih menjadi perdebatan sesama umat Kristen. Dan teman-teman jangan heran jika akhir ini banyak orang yang memilih masuk Islam, banyak orang yang memilih menjadi mu'alaf, khususnya dari Kristen. Mungkin mereka-mereka yang masuk Islam itu bingung dengan konsep ketuhanan yang ada di dalam Kristen. Versi yang satu begini, versi yang satunya begitu, dan lain seterusnya. Yang pertama ya memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kita langsung simak videonya. Kau menuhankan manusia? Iya, iya. Tetapi yang disembah itu keilahiannya. Masuk angin. Aduh, Tuhan. Satu, Yang begitulah. teman-teman dengarkan ya. Satu, Jeff ini bilang Tuhan Yesusnya ciptaan. Yang kedua, Triwira diam. ya, Jangan Jeff ini banyak-banyak. bilang dia menuhankan manusia. Jadi cuman lah kayak gini. Ini Kristen. 2 Yohanes 1 ayat 17. Jawab ya. Bro Living. Silakan Bang Tri, silakan Bang. Bro Living. Lanjut, Bang. Ada satu lagi. 2 Yohanes 1 ayat 17. Si Jeff ini Akan tadi yang tidak malam, mengakui itu datang sebagai manusia. Itu namanya antikristus dan penyesat. Jadi kalian itu Aduh, ampun antikristus. deh orang ini. Udah, gini. Jeff ini, Bro Living, tadi malam bukan hanya dua itu diakui, tambah satu lagi, bahwa tidak ada pengangkatan. Ya, di kebangkitan pertama dan kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan, itu tidak terjadi. Dia tidak percaya ada pengangkatan. Rapture dia tidak percaya, padahal sudah ditulis dengan sangat ekstrim dalam Alkitab, dia tidak percaya. Ya, dan dia berkata bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Gila ini Baca orang Matius 27. kayak ajaran yang goblok dari sekali ya. kayak ajaran yang dari Cina Kamu itu baca loh. bacot. Kamu Ya, baca Matius 27 ayat 51 kebangkitan sampai sudah 53. terjadi dan tidak Kebangkitan ada pertama sudah pengangkatan. terjadi. Ini orang penyesat kudus ini. bangkit. Gila, Orang-orang benar kudus orang bangkit. ini. Botol. Lo dia yang botol kok sudah ditunjukin sangat detail. Iya, Kamu Jeff. botol. Udah botol masih Berarti sewot kan- lagi. Orang gila. Jeff, berarti kau nih SS ya, saksi Jehovah Ayo coba, kamu, Dek. Jack, Iya. coba kau open cam dulu biar kita Dengar, lihat kau punya muka kebangkitan botol. pertama sudah terjadi. Ada tertulis Dengar ya, Matius teman-teman. 27 ayat 51 sampai Yuk, 53. tunggu dulu, Kuburan tunggu dulu, terbuka, ya. orang-orang kudus Lihat ya, bangkit. teman-teman Dan mereka ya. masuk ke kota kudus. Tunggu, Itulah tunggu. kebangkitan. Jeff, kau jangan kumat, Jeff. Tenang dulu, Jeff.
Aku benci Kita sekali di aku sini- dengan Triwira ini, banyak bacot kayak iblis, sampah. Bukan. Tapi kan yang dibilangnya benar kan? Kau mengakui tidak ada pengangkatan kan? Iya, betul. Ya sudah. Jadi kalau yang dibilangnya itu, yang dibilang Bang Tri Ya, tapi tidak jangan benar, bacot merasa berarti paling kan dia benar, bukan- paling pintar padahal Nah, goblok. ya udah, tenang dulu. Ya, siapa tadi ini yang di bawah? Teman-teman lihat yang di bawah ini ya. Ya, teman-teman si Jeff ini yang ternyata mereka ini SSY, ya. Kenali akun-akun ini ya, teman-teman. Karena ini nah, pertama tadi siapa? Si Ita ya. Ita. Oke. Mario ini ya. Mario ini. Ya, ternyata mereka ini saksi-saksi Jehovah. Mereka inilah penyusup-penyusup di kekristenan ya. Fitnah. Saksi Udah Jehovah kebaca, tidak Bang. mengakui Udah Yesus kebaca itu dari Tuhan. tadi Ya. Saksi Jehovah tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Saksi Jehovah tidak mengakui Yesus itu pencipta. Saya mengaku Yesus pencipta. Saya mengaku Yesus Tuhan. Kamu Tapi kan jangan kau pindah saya. tadi yang bilang Yesus itu ciptaan, Jeff. Kemanusiaannya diciptakan. Dia adalah pencipta mengambil Jadi rupa Yesus ciptaan. itu enggak, Yesus itu Jeff, pencipta atau ciptaan, Jeff? Yang mana yang benar kau nih? Pencipta yang menjadi Semua manusia. jawabanmu, semua Pencipta print, yang Pak. menjadi manusia Yesus itu atau Allah pencipta bukan? yang mengambil rupa Pakai ciptaan. Allah. Memang masuk angin. Makanya kalau kau gak ngerti Masuk angin saksi dia Jehovah ini. pun kopi tapi nah orang. Masuk angin, aduh. Enggak, saksi Ada yang Jehovah potri itu wira kan, kau Jeff. goblok kau. Gak level aku ngomong, Panggil kau. ambulan. Panggil ambulan RSJ aja bawa dia itu. Jeff, nggak boleh gitu. Bang Triwira ini guru saya. Kau menghina dia berarti kau Kayaknya menghina dia saya. sakit Gurumu nih. goblok. Gurumu goblok. Iya. Sakit ya. Mau kau kemana kan Matius 27 ayat 51 goblok. Jeff, kau tahu kalau abang marah kan, Jeff? Abang belum marah, Jeff. Jadi tolong, Jeff ya. Ya iya habis kayak gitu gurumu kayak orang goblok. Coba Matius 27 ayat Lempar ke 51 laut aja Bang dia, Lipil. lempar ke laut. Lempar Matius dia. 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang Kita kan kudus diskusi bangkit. santai kan, Nah, Dek. itu ayatnya mau kau Iya, kemana kita kan? diskusi Itulah santai. kebangkitan pertama. Iya, pelan-pelan. Kau ngomong arahnya kemana, orang masih di mana. Jadi gini dia, kalau orang mau ke Siantar, jangan kau cerita tentang si Bolga. Ini si Triwira bawa kemana pengangkatan lah kebangkitan pertama lah kita bahas dari apa? Ya kan ini gurumu itu yang sampah goblok. Oh, ini Firman terus Tuhan dia bilang goblok, bro. Memang masuk angin orang ini. Jelas penyesat Tenang aja. orang ini, bro. Jadi Bang Gila, Tri, benar. jadi Itu. Bang Tri gini Bang Belum Tri. siuman. Jadi kan, iya. Tapi si Jeff ini orangnya Bang, apanya ini Bang ya? Baiknya sebenarnya orangnya ini Bang. Cuman dia gampang terprovokasi Bang. Dan gampang, jadi pada saat dia ini terdesak dan terjebak, maka dia akan marah dan mau memaki memang Bang. Tapi orangnya baiknya ini Bang. Cepat-cepatnya balik hatinya ini Bang. Orang Gitu, Bang yang Tri. baik Jadi tapi suka jangan- memaki. Iya, Orang jadi- bro living dia itu orang baik tapi suka memaki, begitu ya? Jadi kalau dia terjebak Bang, kalau dia udah terjebak gitu kan Bang, akan narasinya, untuk menutupi kelemahannya itu dia balik menyerang gitu Bang, nyerang dia memaki, Oh, begitu, menyerang dengan pribadi. makian. Iya, kira biang. Jadi Kira biang. Jadi itunya dia ini ya. Tapi orangnya ini baik ini ya. Cuman memang orangnya baik. Bagaimana orang baik tetapi menelan pil pahit gitu dia. Karena doktrin yang sesat. Gitu. Gak usah lah Bang bilang begitu berlipin ya. Orang teman-temanmu gak ngerti. Penyesat itu. Penyesat itu. Kalau Ada dia udah kayak terserang, gitu. kalau Baik, dia udah tapi terserang, apa aja yang gak bilang. aku dia berbicara nggak tentu arah. Dibilang Yesus ciptaan, Coba. dibilangnya Yesus itu Triwira, kau diciptakan. diam dulu loh Triwira. Gini loh. Kan ada Bukan Matius Triwira 27 itu ayat Jeff. 51 Itulah kau. sampai Berarti kau 53. ada sentimen sama Triwira. Yang ngomong paracetamol. Bukan Bang Triwira yang Ya nggak tahu aku ngomong tak suara Itulah siapa kau. itu mirip-mirip suara kalian. Ya kalau kau nggak tahu kenapa kau menuduh? Kan kau lucu. Sakit. Orang baik tapi pemfitnah, bro living. Orang baik tapi pemfitnah. Itu gini dia Bang Tri. Abang udah tahu lah tujuannya itu kan Bang. Itu sarkas yang dibalut dengan sedikit hiperbola ya kan Bang. Untuk lebih mempermulus suasana. Ini si Ita Ini, ini Bang, ternyata Rifki, ini coba. saksi Jehovah. Oh, ini Si Ita temannya ini ya. Banteng. Coba Bang Lipin. Turun Jeff, nanti kau jadi kamu tidak. bawa lagi saksi Jehovah.
Tadi kan aku udah bilang, saksi Jehovah itu tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Saksi Jehovah itu tidak mengaku Yesus itu pencipta. Parmahan, Kalau nggak boleh saya gitu. mengaku Dia laki-laki tulen ini. Bentar, saya Jeff. mengaku Ada yang Yesus itu Tuhan. Iya, Saya iya. mengaku Bentar, Jeff. Yesus itu pencipta. Ada yang memfitnah kau, Jangan Jeff. Si Jeff ini abang fitnah laki-laki saya. tulen ini. Laki-laki tulen, dia bukan 47 dia. Dia laki-laki tulen dia ini. Pria sejati. Apa itu 47? Apa itu 47? BANCI. Bencong. Anjing. Kau kan tanya, makanya ku jawab. Makanya ku marah sama dia. Dia lelaki sejati dia. Cuman dia kalau berbicara itu agak sedikit lebay. Tapi dia lelaki sejati. Apa sih Bang Living? Gitu. Coba buka Matius 27 ayat 51. Udah dibela pun tetap juga kau marah ya. 27 ayat 51 sampai 53. Banyak kau nih. Kan aku ini si Triwira ini perdebatan kami yang kemarin itu. Kan di Matius 27 ayat 51 sampai 53 ada orang-orang kudus bangkit. Nah, itu menurut saya itulah kebangkitan pertama. Orang-orang kudus itu udah bangkit karena Yesus itu udah bangkit. Oh, gitu. Oke. Bentar lu, Jeff. Jeff, Tetapi si Triwira ini silakan naik ya. tidak menganggap kebangkitan pada Matius 27 ayat 51 itu orang-orang kudus itu tidak dianggap, ayat itu dihilangkan, nggak berarti bagi dia. Nah, itulah dia kebotolan dia. Siapa yang tidak menganggap? Ya, saya tanggapi ya. Nih, Bro Living. Saya sudah tunjukkan ayat firman Tuhan mengenai kebangkitan pertama, Tuhan Yesus datang kedua kali, kebangkitan pertama, Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu satu paket. Oke. Kebangkitan kedua itu orang-orang yang tidak mati yang tidak dalam Tuhan. Itu Nggak usah setelah kemana-mana. Bahas yang di Matius 27 ayat 51. Ini kenapa nih orang ini? Kan Dia kau kenapa sih? Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Hei, Aduh, kaku. nggak usah kemana-mana. Bahas Matius 27 ayat 51. Bahas. Aduh, kamu ini diam. Diam. Kamu yang diam, jangan kemana-mana. Bahas Matius 27 ayat 51. Mau kamu kemanakan ayat itu? Hah? Coba dia didiamkan dulu, saya jelasin, Jeff. Ya, Kamu Jeff, itu diam, memang Jeff. masuk Tenang. angin. Makanya jangan kemana-mana. Kalau memang kau ngerti yang kitab, Iya. jangan Ya kena udah, ayat kamu itu. yang Maksudnya saya gini, jelasin. Jeff. Aduh, memang parah. Ya. Diam dulu. Singkat itu cepat aja padat, Bang dijelaskan, Tri. Bang Living. Gas, Bang. Ya, singkat cepat Ya, padat. jadi Jangan gini dipotong-potong, ya. Jeff. Nanti orang motong kau marah. Ya, lanjut. Ya, Bang Tri. jadi begini ya, ayat firman Tuhan itu sangat jelas. Berbahagialah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, karena kematian kedua tidak menguasainya lagi. Kebangkitan pertama itu terjadi karena Tuhan Yesus datang di awan-awan, ya. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang kita lagi nunggu sekarang. Ya, nah pada saat Tuhan Yesus datang, kita yang sudah mati itu hidup kembali, dibangkitkan dan diberi tubuh kemuliaan. Sedangkan yang masih hidup pada saat itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi yang hidup diubahkan, yang sudah mati sama Tuhan Yesus itu diberi tubuh kebangkitan. Dan dua-dua itu naik ke surga, tidak ada yang mendahului. Mereka naik ke awan-awan, bertemu Tuhan di awan-awan. Aku turun bentar kena report. Aku turun dulu. Siapa yang Iya, waduh parah. Nah, terus terjadi pernikahan anak domba. Pernikahan anak domba itu maksudnya gereja Tuhan kita ini bersatu dengan Tuhan Yesus. Maka disebut pernikahan anak domba. Setelah pernikahan anak domba, di bumi itu antikris berkuasa. Nah, Tuhan Yesus beserta kita itu datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, Bukit Sion, ya. Di Bukit Sion itu terbelah dua dan dia mengalahkan antikris bersama kita. Nah, terus setelah itu dia mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Itu ada jelas. Oke, 1000 tahun damai. Kita memerintah bersama Tuhan Yesus. Nah, itu jadi maksudmu kerajaan 1000 tahun itu belum terjadi ya? belum. Kamu ini kemana sih? Kerajaan 1000 tahun itu sekarang botol. Alah, botol banget. Orang gila nih orang. Memang botol. Kau yang orang gila. Kerajaan 1000 tahun itu sedang terjadi sekarang kerajaan 1000 tahun itu, karena kerajaan si 1000 iblis tahun itu sudah ditangkap. sudah Kau diam dulu. sudah Kau ditangkap. sekarang akan kelihatan siapa yang penyesat. Gini. Kerajaan 1000 tahun itu terjadi setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus aja belum datang kedua kali. Ayo,
Kamu memalukan kamu. Mana. Bagaimana ceritanya kerajaan 1000 tahun Bang Sriwijaya setelah Yesus datang jadi kedua berarti kali? Mana ayatnya? Mana? Jeff, Kok ngomong kalau haram? baca Alkitab itu jangan lompat-lompat biar paham. Nggak ada, saya Kalau baca nggak Alkitab itu lompat-lompat. lompat-lompat karena mau paham. Dengar ya. Ketika Yesus datang kedua kali, kita itu menyongsong bersama-sama dengan Allah, itu namanya kita di surga. Makanya kita udah tidak ada lagi. Sekarang saya Kita mau tanya, Tuhan udah Yesus menyatu sudah datang dengan kedua Allah. kali belum? Nggak ada lagi namanya Sudah kerajaan datang 1000 kedua tahun kali Armageddon belum? dan lainnya. Buruk kali Saya kau. tanya sama kamu, sudah datang kedua kali belum Tuhan Yesus? Belum. Ya belum. Kerajaan 10 tahun itu setelah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mana ayatnya? Mana ayatnya, Aduh, botol? goblok Mana banget ayatnya, botol? orang ini. Gila. Ayatnya bener mana, orang botol? ini. Ayatnya mana, botol? Kamu orang Kristen nggak pernah baca ayat itu? Ngaku Kristen kok gak pernah terus mana apa ayatnya? ayatnya itu. 1000 tahun terjadi setelah Yesus datang kedua kali. Orang Mana gila ayatnya? memang orang ini ya. Saya tunjukin Mana kamu ya. ayatnya? Mana ayatnya? Aku Kristen tapi Kamu nggak ya. tahu ayatnya di mana Mana itu. ayatnya? Mana ayatnya? Iya, memang orang. Mana Aduh, ayatnya? kau ini. Mana Aduh, ayatnya? Mana ayatnya? Buka topeng Mana lah, ayatnya? buka topeng lah. Kau jangan nyamar terus. Nih Mana saya ayatnya? kasih kamu ya. Saya kasih kamu ya, supaya kau tahu itu ada di Wahyu. Kamu nggak pernah baca ayat itu? Kan gak pernah baca Alkitab itu. Mana Makanya. ayatnya? Mana ayatnya, botol? Ya kamu dengar dulu. Sebentar saya kasih. Kerajaan 1000 tahun setelah Yesus datang kedua kali. Iya, nah makanya kamu itu aneh gitu loh. Saya kasih kamu ya. Kamu yang salah tanggap Alkitab itu. Kamu ini nih saya kasih kamu. Ya. Nih. Ya, Wahyu 20. Nih. Wahyu 20 mulai ayat 1. Saya sudah baca kemarin ini. Kamu nggak kerajaan 1000 tahun ini saya tunjukin sama kamu ya. Aduh, ampun orang ini ya. Semua orang lihat sini supaya kau kelihatan bahwa kamu nggak pernah baca ayat ini nih. Pernah baca kau ini kerajaan 1000 tahun? Tahu mana ayat berapa yang mengatakan Yesus Saya datang kedua kali? tanya, kamu pernah Mana baca ayatnya? atau cuma tahu? Kerajaan Kau pernah 1000 baca tahun nggak? itu ada setelah Yesus datang kedua Kamu kali. Mana ayatnya? makanya ini saya kamu ini kenapa Mana sih Jack ayatnya? Goldie? Gak usah Ini banyak-banyak. ayat Mana, nih saya mana? tunjukin di matamu. Itu kerajaan Oh, 1000 mana, tahun. mana? Mana Kamu lihat ayatnya nggak? yang Punya kamu mata bilang nggak? itu? Kerajaan 1000 tahun Kamu setelah punya Yesus mata datang tidak? kedua kali. Mana? Makanya Mana? kamu orang gila nih orang memang. Saya tunjukin ini, saya belum baca. Saya mau tunjukin sama kamu. Kamu baca nggak ini? Saya tampilkan, kamu bisa lihat Iya, dengan aku mata. tahu ayat itu. Mana ayatnya tertulis? Kerajaan 1000 tahun terjadi Ya. setelah Yesus datang kedua kali, botol. Oh, orang gila. Ya makanya kau diam dulu. Saya mau tunjukin dulu dari atas nih kerajaan 1000 tahun. Udah kau lihat nih. Ya, aku tahu itu ayat itu. Aku tahu perikop Ya, itu. Kau diam ya, kau diam ya. Saya baca ke bawah, lihat. Nih. Lihat nih. Saya kasih kamu. Nih. Saya kasih ayat ini langsung aja supaya kau dengar nih. Saya sudah baca berkali-kali kemarin itu, ya. Nih lihat. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi orang-orang yang mati yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengalami kebangkitan pertama. Kita yang mengalami kebangkitan pertama. Inilah kebangkitan pertama, jelas ya. Tetapi orang-orang mati yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, ya inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama ini mulai dari ayat ini nih ayat 4. Ya, saya bacalah supaya kau lihat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu, tidak menyembah antikris dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Ini ya, jelas ya. Ini kebangkitan pertama, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan
Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun ini. Nah, orang-orang yang tidak mati di dalam Tuhan, tidak percaya Tuhan Yesus, mereka tidak dibangkitkan nih. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi kebangkitan kedua itu bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan dihakimi, itu mereka terjadi setelah 1000 tahun. Kebangkitan pertama sebelum 1000 tahun. Kitalah yang bangkit karena kita yang percaya. Ya, itu kan disebut inilah kebangkitan pertama. Itulah kita bagiannya. Nah, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kita ini. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya kan? Maksudnya kematian kedua yang terjadi di kebangkitan kedua di akhir zaman, di hari kiamat, itu tidak berkuasa lagi. Kau nggak ngerti, mereka akan kamu salah paham itu. Salah paham apa kau? Gimana sih? Kamu diam, Nih. kamu diam. Saya yang jelasin. Oh, Nih, kamu Jeff, diam. kau dengar dulu orang lagi baca itu. Kau nggak jelas juga mau jelasin apa. Iya kan? Itu Nah, berbicara terus. kerajaan 1000 tahun itu berbicara sekarang. Aduh. Oke, jadi katakan kebangkitan pertama itu terjadi itu pada orang-orang kudus, pada orang-orang kudus perjanjian lama. Makanya orang-orang yang sekarang itu nanti Yesus itu nanti kita mengalami kebangkitan setelah Yesus itu datang kedua kali. Makanya kerajaan 1000 tahun itu sekarang. Makanya kita tinggal menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Karena kerajaan 1000 tahun itu akan selesai ketika Yesus datang kedua kali. Itulah kebangkitan orang-orang kayak seperti kita ini. Makanya dikatakan tidak ada lagi kebangkitan selanjutnya karena sudah selesai semua pada akhir zaman. Gimana sih kalian ini? Ya, jadi saya kasih ayat satu lagi supaya kamu tahu bahwa ayat itu sangat jelas ya. Wahyu itu adalah penggenapan. Oke, saya kasih ayat di Perjanjian Baru. Dari tadi kau Triwira, nggak menjawab pertanyaanku. Aduh, kamu ini gimana ayat sih? Matius 27 ayat 51 botol. Kau kemanakan ayat itu? Memang kau nggak bisa. Kamu harus jawab pertanyaan saya. Kau kemanakan ayat Matius 27 ayat 51? Kamu lihat dulu. Diam. Nih. Kamu sekarang jawab saya, kau kemanakan ayat Matius 27 ayat 51? Kamu dari tadi gak jawab itu. Nih, Silakan. saya kasih nih, lihat baik-baik. Kamu ini memalukan kau. Gak usah banyak Nih, bacot. udah, ya kau diam. Kau kemanakan ayat Kau Matius diam. 27 ayat 51? Silakan. Saya baca. Ini sebentar. Ya, ini. Nih, saya baca ya, supaya kau lihat nih. Dalam 1 Korintus 15. Enggak. Bahas Matius 27 ayat 51. Aduh, udah diam dulu. Enggak. Kamu Matius diam dulu, 27 ayat saya 51. baca. Ini orang ini. Apa sih kamu? Bahas Matius 27 ayat 51 sampai 53. Enggak mau saya, enggak bisa. Enggak. Iya gampang itu gampang nanti saya kasih nih. Itu dulu, itu kalau emang gampang, itu dulu Sebentar, bahas. udah. Itu dulu bahas. Coba tolong host gantian. Dia tuh diam, saya Itu dulu, ngomong, dia Matius diam. 27 ayat Ya. 51. Kau kemana kan ayat itu? Paus. Enggak berlaku Dia buat coba Anda. didiamkan dulu lah orang ini. Ini orang ini ngawur benar. Bahas enggak bisa. Enggak bisa. Bahas dulu Udah kau diam ya. Ya, saya bacakan ya. Gak bisa, 1 Korintus 15 ayat 51. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Aku menyatakan kepadamu suatu Gak bisa. rahasia. Kita tidak Gak bisa. akan mati Bahas dulu semuanya. Matius 20. Aduh, ini orang Aku keluar parah ya. banget. Kak host, bikin aku jadi ini deh. Aduh, parah orang ini. Nih. Oke, terima kasih Kak host. Jadi gini, saya bacakan ya. Ini jujurnya ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi pada saat Tuhan sudah datang kedua kali ada dua orang, satu yang sudah mati ya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang. Nah, dua-duanya ini itu naik ke awan-awan. Sebelum naik, mereka yang hidup diubahkan.
Sedangkan mereka yang mati dibangkitkan, diberikan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Nah, yang hidup diubahkan, tidak mengalami kematian. Itu jelas ya. Dan kedua-duanya naik, dijemput Tuhan di awan-awan. Nah, karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Oke? Nah, saya bacakan nih. Saya linknya nih. Nih. Nih, 1 Tesalonika. Ini ayatnya lengkap sekali. Nih. Lihat ya. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 15 saya baca. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali nih, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu kebangkitan pertama ini. Yang mati dalam Tuhan Yesus, dia bangkit. Ya kan? Nah, sesudah itu kita yang hidup, nah orang yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah yang tadi saya katakan kebangkitan pertama. Tuhan Yesus datang kedatangan kedua, kebangkitan pertama. Ya, kita naik rapture dan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Nah, setelah itu kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Bersatu dengan Tuhan Yesus dikatakan dalam Wahyu itu pernikahan anak domba. Nah, setelah pernikahan anak domba, Tuhan Yesus dan kita memerintah 1000 tahun. Sebelum memerintah 1000 tahun turun ke bumi, kita harus bisa mengalahkan antikris itu yang berkuasa 3,5 tahun itu. Jadi pada saat ada pengangkatan, kita diangkat, kita kan tidak dianiaya oleh antikris. Dia berkuasa di bumi, tapi sebelum dia berkuasa, kita sudah diangkat. Itu maksudnya. Naik ke awan-awan. Nah, sampai di awan-awan kita terjadi pernikahan anak domba. Tapi antikris berkuasa di bumi kan. Nah, Tuhan datang bersama kita. Dia menginjakkan kaki di Bukit Sion. Bukit Sion terbelah dua. Dan di situ terjadi perang Armageddon. Ada ayatnya. Armageddon itu, perang Armageddon. Nah, disitulah antikris dikalahkan. Dan kita memerintah bersama Tuhan 1000 tahun lamanya. Iblis diikat. Nah, setelah iblis dilepas setelah 1000 tahun itu, nah baru terjadi kebangkitan kedua. Orang-orang yang tidak percaya itu dibangkitkan untuk dihukum. Begitu, bro. Aduh, orang ini ampun deh. Ya. Malam Dek kasih. Ya. Sudah sangat jelas ya. Dia ini udah jelas pun ayatnya, tapi dia tetap juga dengan ini dia pendirian itu. Padahal Aneh memang orang ini. Menyaksikan di bawah juga, tetap juga dia berbuat ini. Iya. Makanya dia bilang Tuhan Yesus sudah datang lah, apalah. Terus tidak ada pengangkatan lah. Aduh ampun. Terus kita nanti dianiaya oleh antikris. Tidak, bro. Kita ini tidak akan dianiaya karena kita sudah diangkat. Aduh, parah dia. Aduh, parah. Aduh. Ya itulah Kak Hos. Makanya dia terus saya curiga. Jadi pernyataan-pernyataan dia ini kan seperti Bro Living bilang kan agak aneh ya, dalam artian masuk angin ya. Pertama, Tuhan Yesus ciptaan dia bilang. Ciptaan. Bayangkan coba. Iya. Tuhan Yesus itu ciptaan. Coba. Terus dia bilang tidak ada pengangkatan. Tidak ada pengangkatan, iya. Kebangkitan sudah terjadi. Waduh, bagaimana? 1000 tahun udah terjadi katanya, padahal belum. Iya. Amit-amit itu orang. Aduh, parah nih Kak Hos. Ampun orang ini deh. Iya. Terus dia Itu ngotot dia. dengan yang mana tadi yang dia bilang tuh, Matius berapa? Iya, dia kan bilang waktu Tuhan Yesus disalibkan mati kan terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi kan peristiwa fenomenal itu kan pertama misalnya terjadi gelap gulita selama 3 jam, ya kan? Oh, yang terus itu setelah ya. itu
terjadi gempa bumi yang dahsyat, betul kan? Sehingga terbelah, ada kuburan yang terbelah, terus bait Allah, tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, kan begitu. Nah, terus kan ada orang kudus yang bangkit. Nah, dia bilang itulah kebangkitan pertama. Padahal ya kalau kita teliti dengan jeli sesuai dengan original teks, kebangkitan itu terjadi kepada orang-orang kudus, tapi tidak semua, hanya di Yerusalem itu aja. Juga tidak semua orang, itu cuma menunjukkan konfirmasi bahwa Tuhan yang mereka salibkan itu Tuhan itu sendiri. Ya kan, sehingga orang-orang itu bangkit sama seperti bangkitnya Lazarus waktu Tuhan Yesus bangkitkan. Lazarus bangkit dan mati lagi kan. Dia bukan bangkit hidup selamanya, tapi dia karena mujizat Tuhan bangkitkan dia hidup seperti Marta dan Maria. Tetapi dia mati lagi. Nah, sama dengan orang-orang yang tiba-tiba bangkit itu. Nah, orang yang tiba-tiba bangkit itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan matinya Tuhan itu terjadi peristiwa fenomenal, mujizat yang luar biasa yang tak bisa dibantah oleh sejarah. Ya, dan mereka masuk ke kota untuk menunjukkan diri. Nih, yang kau aniaya dan kau salib itu Tuhan. Kami aja mati bisa hidup kembali dan masuk ke kota menunjukkan dirinya bahwa kami ini hidup. Bayangkan itu. Itu kan konfirmasi, itu konfirmasi dari alam gelap gulita dan gempa bumi. Terus konfirmasi dari manusia yang mati dan bangkit. Itu peristiwa fenomenal yang nggak bisa dibantah, itu nggak pernah terjadi. Ya, selama dunia ini diciptakan, hanya pada saat Tuhan Yesus mati dibangkitkan naik ke surga itu. Itulah konfirmasi yang paling dahsyat. Tapi dia menuduh itu kebangkitan pertama, ngawur kan? Gitu. Parah itu. Dia tidak Parah. Iya. Parah banget. Nah, saya sudah bilang itu konfirmasi untuk menunjukkan, coba Tuhan izinkan satu orang kafir, ya, satu prajurit Romawi, komandan prajurit Romawi, sampai berkata begini setelah dia melihat fenomena yang terjadi, gempa bumi ini dan itu, orang bangkit. Apa dia bilang? Ya, sungguh dia ini adalah anak Elohim. Itu juga konfirmasi dan ditulis dalam Alkitab. Itu konfirmasi untuk apa? Supaya orang-orang tahu bahwa fenomena yang terjadi itu luar biasa sampai membuat prajurit dan komandan dari pasukan yang paling kuat dari Romawi itu mengakuinya, ketakutan, gemetar dan mengakui bahwa dia anak Allah. Bayangkan. Emangnya prajurit Romawi itu hanya sembarangan mereka, prajurit terlatih dan tak ada takutnya. Tapi setelah peristiwa itu dia mengakui. Ya, karena mereka takut. Bayangkan. Ya, itu konfirmasi paling kuat. Gitu. Lanjut, Bros. Bro Pacelo. Kak Anis lanjut, dan Bro Pacelo. Pacelo mana ada lagi? Kasih. Dia turun dia. Paracetamol itu. Oh, paracetamol. Iya benar. Sama Dek Kasih. Salam Dek Kasih. Belum kan Baru berantem tadi di sini sama si Jeff. Oh, si Jeff itu udah gila itu. Masa dia bilang Tuhan bukan Allah? Iya tadi. Iya. Aduh, memalukan sekali ya. Katanya kerajaan sudah terjadi. Dia mau memisah-misahkan Tuhan. Dia mau memisah-misahkan Tuhan bukan Allah. Tuhan itu wujudnya Allah. Iya. Nah, ajaran si Sopiatul bilang gini. Iya ya. Orang Kristen ini dikirainya Tuhan Allah itu pencipta katanya. Karena Tuhan itu hanya disematkan kepada Yesus. Jadi mereka pikir bahwa Tuhan itu pencipta katanya gitu. Tuhan itu bukan pencipta. Habis siapa? Gila kan? Jadi mereka ini mau menyangkal sebab di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus disematkan dengan Tuhan, ya kan? Jadi mereka ini mau menyangkal bahwa pencipta itu bukan Tuhan Yesus gitu. Bede ya, terlalu ya. Iya, mereka tuh mau menyangkal gitu supaya orang Kristen tidak percaya bahwa Tuhan Yesus lah yang sang pencipta itu.
Orang sudah ada ayatnya jelas kok di Yohanes 3 segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Iya, Tanpa betul. Dia tak ada sesuatu pun yang diciptakan. Habis Iya, mau apa betul. lagi orang itu? Waduh, gila ya Kalau ini kan penyesatannya. bahasa Indonesia ya kan, bahasa Indonesia Betul. untuk disematkan kepada Sang Pencipta. Disebut Tuhan Allah. Betul. Penyesatannya sudah luar biasa ya kayak gitu ya. Mengerikan ya. Mereka juga berbahasa Indonesia. Tentu mereka memanggil Sang Pencipta itu Tuhan. Betul. Betul sekali. Disematkan kepada siapa Tuhan itu? Ya, kepada Kristus. Dialah Sang Pencipta itu. Pencipta, betul sekali. Gila ya, itu Sofiatul itu yang ngomong begitu ya. Aduh, memalukan sekali. Iya, Sofiatul ada itu direkam itu, ada rekamannya itu. Wih, gila ya. Ini kayaknya mereka ini kalau menurut saya ya, kalau saya teliti dengan cermat, mereka ini saya bukan Kristen, saksi Yehova mereka ini sebenarnya. Sebenarnya mereka sejatinya saksi Yehova. Memakai doktrin saksi Yehova Bang Tri kalau jelaskan Tuhan Yesus. Iya, Kalau mau menjelaskan siapa Tuhan Yesus dan Tritunggal. Dia memakai doktrin doktrinnya saksi Iya. Yehova, dia sendiri mengakui di masa itu. saya teliti beberapa kali ya, saya ketemu Tapi dengan karena terlalu cerewetnya, terlalu beraninya dia bersuara, jadi orang percaya sama dia gitu. iya. Iya. Terlalu betul sekali. mulut-mulut Iya, dia berapa terlalu lojet berani. pasti sanjung. Iya, Walaupun kalau salah ada jelas kalau juga, makanya mulutnya tadi. licin, mereka sanjung-sanjung. Contoh kasih Elia kan mulutnya licin itu, si Sofiatul. Makanya disanjung-sanjung, diagung-agungkan mereka, tetapi mereka tanpa menyadari ajarannya sudah sesat. Iya. Kayak si Elia bilang gini, kalau orang Kristen, kan ada orang Katolik bertanya tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Lalu dia bilang apa? Kalau orang Kristen dulunya dia percaya Yesus, tiba-tiba dia mati dalam dosa, dia tetap selamat katanya. Tetapi dia buat podcast di dalam podcast di YouTube, dia bilang gini, kalau siapa yang mengatakan Yesus adalah Bapa, walaupun dia berdoa mengatakan, ya Bapakku Tuhan Yesus, dia sesat katanya, sesat, masuk neraka. Lalu dia klaim, ada orang bertanya, kalau mati dalam dosa, awalnya dia setia dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba mati dalam dosa. Dia bilang dia selamat. Kan gila kan? Mengaku Yesus Bapa tidak selamat, tapi mati dalam dosa selamat. Itu ajar Celia. Gila, memalukan sekali ya ajarannya ya. Ya. Aduh, penyesatan luar biasa ya. Aduh. Si Elia Miron itu yang dia berdoa itu kan, sampaikan kepada Bapa. Aduh. Bapamu katanya. Bapak bukan Bapak, Bapamu katanya. Iya, Bapak Tuhan Yesus katanya. Aduh, memalukan sekali orang ini berdoa kayak gitu. Aduh. Sampaikanlah doa-doa kami kepada Bapamu katanya. Iya, kepada Padahal dia sendiri yang bilang kalau berdoa itu jangan seperti orang Farisi munafik katanya. Lalu dia sendiri buat video berdoa seperti itu. Kan munafik. Aduh. Dia Iya. buat live, dia buat video berdoa Iya. seperti itu. Lalu dia yang bilang kalau berdoa itu jangan munafik katanya. Nah dia sendiri munafik buat video tapi seperti itu di doanya. Iya. Aduh, kasihan sekali ya. Aduh. Aku turut bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus karena Engkau telah memperkenalkan Bapamu kepada kami. Aku turut bersyukur karena aku telah memiliki bagian di dalam kerajaan surga katanya. Aku turut bersyukur karena aku telah mengenal Bapamu katanya gitu. Kayaknya Iya, saya belum doanya. pernah ketemu orang yang berdoa seperti ini selama saya hidup. Baru dia ini. Saya bersama pendeta-pendeta yang internasional aja pun nggak pernah doa kayak gitu. Aduh, memalukan sekali ya.